Cak Dedi atau Hadi Dediansyah, SPD MHUM, anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, beri sosialisasi tentang penanganan kemacetan di pintu masuk kota Surabaya. Awalnya memang Jawa Timur belum punya yang namanya Transjatim, itu belum punya, tetapi dari teman-teman di Sub Jawa Timur termasuk Arjani melihat Jakarta, Surabaya itu kan kota kedua NKRI setelah Jakarta. Di sana transportasinya sudah memadai, sudah mencukupi, tetapi Jawa Timur belum ada. Akhirnya mulai penggagasan tahun kemarin, tahun ini alhamdulillah Jawa Timur sudah mengeluarkan Transjatim sampai 3 koridor. Nah, koridor pertama yaitu rute Sidoarjo Surabaya. Kemudian koridor kedua itu Mojokerto Surabaya. Pola tradisional. Contoh, angkutan umum yang biasa kita kenal dengan bemo. Bemo itu mestinya sudah tidak layak. Bayangkan bodinya kendaraannya saja kadang sudah banyak yang karatan, ya kan? Kemudian tempat duduknya bukan lagi pakai sofa lagi, bahkan sudah keropos semua, asal orang bisa naik diduduki. Ini sudah ketinggalan jauh sekali. Ini terkait dengan masalah transportasinya dulu. Kemudian ada suatu gagasan yang pakai seragam SMA. Nggak usah pakai topeng, yang penting pakai seragamnya putih abu-abu. Jadi nanti bisa bayar 2.500. Tapi sampai terminal harus ganti lagi. Nah, inilah fenomenanya Bapak Ibu sekalian, jumlahnya itu sudah banyak, sampai sekarang sudah mencapai 5.000 lebih dalam kurun waktu hanya beberapa bulan. Dan bisa pakai e-tiketing, bisa juga manual. Jadi kalau ingin berlangganan bisa pakai kartu, itu bisa beli misalkan 200.000, itu sampai habis. Kemacetan di Surabaya itu kan luar biasa, apalagi di titik-titik perbatasan di Surabaya, pintu masuk perbatasan. Nah, ini untuk Dishub Jatim sendiri, solusi seperti apa sih Bapak yang disiapkan, artinya dalam mengurai kemacetan khususnya di Surabaya ini yang menghubungkan beberapa daerah di sekitarnya gitu? Ya, terima kasih. Pertama-tama apa yang dilakukan Dishub adalah bagaimana mensinergikan perencanaan dan pembangunan yang ada di Jawa Timur, khususnya di Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur yang disanggah oleh beberapa kabupaten di sekitar Surabaya, baik itu Sidoarjo, Gresik maupun Mojokerto. Kalau di utara ada Madura melalui Bangkalan. Nah, seperti kita ketahui, karena Surabaya ini sebagai pusatnya ibu kota provinsi, maka seringkali kita lihat terutama di jam pagi orang berangkat bekerja dan sore orang pulang bekerja, itu di pintu-pintu masuk atau perbatasan menuju dan ke Surabaya ini menjadi sangat padat sekali. Banyak kemacetan yang terjadi dan bisa dilihat laporan dari masyarakat maupun kita dicek di Google bisa merah semua. Itu karena apa? Karena masyarakat berupaya menuju kota untuk bekerja, menggunakan kendaraan-kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Itu menjadi
kesannya kita ini macet. Upaya yang kita lakukan ke depan adalah bagaimana kita memindahkan pengguna kendaraan roda 2 ini dan roda 4 ini ke angkutan massal, yaitu yang seperti sudah kita kembangkan, yaitu pengembangan bis-bis BTS atau BT Service, di mana pelayanannya bisa menjangkau itu. Harapannya ke depan di perbatasan-perbatasan ini, kalau kita bisa memindahkan pengguna jalan dari sepeda motor roda 2 ke bis, maka diharapkan pertama resiko kecelakaan berkurang, kedua kemacetan melaksanakan tujuannya untuk bekerja, sekolah dan lain sebagainya bisa menjadi lebih lancar, lebih tepat waktu dan nyaman. Iya, Bapak, artinya ini bus Transjatim ini akan terus dikembangkan gitu atau bagaimana, Bapak? Ya, kita rencanakan untuk ke depan semakin hari akan semakin kita kembangkan menjadi solusi penyelesaian masalah transportasi di tahap awal. Tidak hanya bis saja sebenarnya, ke depan ada beberapa perencanaan terkait pembangunan kereta cepat, kereta elevated atau mungkin jalan tol. Itu tidak menafik kemungkinan itu, tapi kan itu mungkin butuh biaya besar dan butuh waktu yang lebih lama. Untuk jangka pendek dan cepat sebenarnya solusinya adalah dengan pengembangan bis-bis BTS ini. Gitu. Bapak, ada data tidak dalam sehari lalu lintas kendaraan yang masuk Surabaya atau ke Surabaya itu sampai berapa gitu, Bapak? Kalau dari beberapa kajian survei, studi-studi itu untuk masuk kota Surabaya itu biasanya di angka sekitar sehari bisa sampai 300.000 orang kendaraan ya, orang atau kendaraan per hari. Nah, sekarang dengan adanya bis-bis BTS itu per hari aja untuk Surabaya, Sidoarjo, Gresik, koridor 1 itu kurang lebih sekitar 6.000 sampai 7.000 orang. Kemudian yang untuk Surabaya Mojokerto kurang lebih 4.000. Mojokerto yang baru itu koridor 3 ke Balong Panggang itu kurang lebih juga sama 4.000. Jadi itu pun sudah sangat-sangat mengurangi kepadatan lalu lintas, mengurangi resiko kecelakaan. Ini yang kita lakukan. Kita bayangkan kalau 6.000 itu naik sepeda motor, berarti seberapa panjang sepeda motor yang berkurang di jalan raya itu. Ya, apalagi kalau yang 6.000 itu menggunakan mobil, berapa meter ruang jalan yang kita bisa kurangi karena pindah menggunakan bis itu. Di Subjatim kan sudah berusaha mengupayakan untuk adanya bus Transjatim. Nah, ini bagaimana agar ini semakin menjadi pilihan masyarakat dari Dewan sendiri, bagaimana, Kak? Saya rasa untuk masalah kemacetan jalan di Surabaya ini, kalau saya melihat bahwa kurang adanya koordinasi dari pihak Dishub Kota Surabaya dengan Dishub Provinsi Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga mengatasi kemacetan ini bukan menjadi istilahnya ego sektoral Kota Surabaya sendiri, tidak bisa. Karena yang jelas kalau kita melihat kondisi penduduk Surabaya yang hanya jumlahnya 3.500.000, ini kan sesuatu yang sangat mudah kalau untuk diatur. Tetapi Surabaya ini kan menjadi kota, ibu kotanya provinsi, dan kehidupan pada siang hari bisa nembus di angka 10 juta. Pada posisi 10 juta ini kan harus ada peran serta dari provinsi untuk mencari solusi-solusi. Makanya kami berharap dari pemerintah Kota Surabaya harus betul-betul membuka pintu untuk membangun bersama-sama, untuk mencari solusi bersama-sama. Tidak bisa mengandalkan pada egosentris Kota Surabaya saja. Karena masalah angkutan massal ini kan masuknya ke Surabaya itu harus diberi keleluasaan, karena jalan protokol ini saya anggap sebagai jalan utamanya. Karena dari Mojokerto, dari Jombang, dari luar daerah Surabaya, kalau hanya macet di posisi Bundaran Waru atau masuk di Osowilangun, ini kurang adanya efektivitas perjalanan. Kami berharap ke depannya Surabaya kota ini Dishubnya harus membuka bersama-sama dengan Dishub Provinsi untuk mencari solusinya. Karena kalau dibiarkan, tentunya kemacetan ini semakin tahun semakin bertambah terus.
karena kendaraan yang sifatnya kendaraan pribadi, sepeda motor dan sebagainya ini kan mewarnai dan semakin bertambah. Makanya harus ada solusi, yaitu angkutan massal atau angkutan umum yang bisa mengurangi kepadatan terutama sepeda motor maupun kendaraan pribadi. Tentunya di Provinsi sudah memberikan solusi, salah satunya angkutan massal ini dengan Transjatim yang sudah mengeluarkan sampai 3 koridor ini memberikan solusi tersendiri. Harapan kami dengan adanya solusi dari Provinsi Jawa Timur, pemerintah Provinsi Jawa Timur, Surabaya harus betul-betul menerima kehadiran Transjatim ini. Nah, tentunya nanti dalam koordinasi ini saya masuk sampai ujung Perak. Karena apa? Potensi angkutan ini masyarakat titik kumpulnya rata-rata itu di terminal kereta api, stasiun, atau di Pelabuhan Perak. Nah, kalau dari Pelabuhan Perak bisa diambil alih oleh Transjatim ini, bisa disuplai misalkan tujuan ke Jombang, tidak harus mandek di Surabaya. Artinya bisa dijemput bola dari ujung Perak itu. Kemudian dan Trans ini tidak akan mematikan langkah-langkah dari angkutan umum yang sudah ada di Surabaya. Akan dikolaborasikan, yaitu angkutan yang menyuplai ke daerah-daerah seluruh Surabaya. Kita akan memberi solusi, yaitu dijadikan feeder penyuplai. Jadi nanti feeder itu hanya pada di posko-posko atau tempat-tempat halte-halte pemberhentian. Makanya feeder ini tidak akan masuk di jalur utama. Akhirnya apa? Ini akan menjadi solusi untuk menangani kemacetan yang ada di Surabaya.